Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Islam beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya Windy Lukiawati dan yang kedua rekan saya Nurul Agnia. Di sini kami akan membahas mengenai metodologi penelitian kuantitatif yang insya Allah ada 3 subbab yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian penelitian kuantitatif, yang kedua ada karakteristik penelitian kuantitatif, dan yang ketiga ada desain penelitian kuantitatif. Materi yang pertama mengenai pengertian dari penelitian kuantitatif akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Agnia, kepada Saudari Nurul Agnia. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan memulai pemaparan dari subpokok bahasan pertama, yaitu definisi penelitian kuantitatif. Untuk definisi secara umum, model penelitian kuantitatif ini adalah model penelitian yang menciptakan penemuan-penemuan yang bisa diperoleh dengan menggunakan metode-metode statistik atau pengukuran atau cara lainnya. Adapun pendapat menurut Bambang Prasetyo mengenai penelitian kuantitatif. Penelitian ini menurut beliau memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah kebenaran serta mengevaluasi konsep-konsep yang ada karena adanya suatu fenomena atau masalah dengan dilakukannya usaha pemeriksaan secara teliti dan menyeluruh dari sebuah fenomena atau masalah melalui pengukuran yang objektif. Secara sederhananya, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan konsep matematis, teori, dan atau hipotesis yang memiliki keterkaitan terhadap suatu fenomena yang diteliti oleh peneliti. Nah, nantinya penelitian kuantitatif ini akan sering menggunakan pendekatan logika hipotetik verifikatif, di mana pada pendekatan ini dimulai dengan cara berpikir deduktif yang memiliki tujuan untuk menurunkan hipotesis dan kemudian akan dilakukanlah pengujian di lapangan. Nah, nantinya kesimpulan atau hipotesis yang didapat akan ditarik berdasarkan data empiris. Nah, dengan demikian penelitian kuantitatif lebih menekankan pada indeks-indeks dan pengukuran empiris. Materi yang kedua yaitu karakteristik penelitian kuantitatif. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa saja karakteristik penelitian kuantitatif, terlebih dahulu akan disampaikan mengenai definisi dari karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian kuantitatif ini merupakan ciri khusus yang hanya dimiliki oleh penelitian kuantitatif saja dan tidak ada pada penelitian yang lainnya. Berikut beberapa karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif ini menggunakan rancangan terstruktur, formal, spesifik, serta mempunyai rancangan operasional yang mendetail. Maksudnya, dalam rancangan tersebut telah terdapat masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian, studi kepustakaan, jenis instrumen, populasi dan sampel, serta teknik analisis yang diinginkan. Dan semuanya harus diungkapkan dengan jelas dan benar. Yang kedua, pada penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif, artinya data yang lebih banyak mengandung angka, bukan kata-kata atau gambar. Yang ketiga, penelitian kuantitatif ini bersifat momentum atau menggunakan selang waktu tertentu atau waktu yang digunakan relatif pendek. Pada pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dalam waktu yang telah diperkirakan dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Misalnya, dalam melakukan suatu eksperimen atau percobaan, maka waktu yang akan digunakan diatur setepat mungkin dan peneliti tidak selamanya melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti tersebut. Yang keempat, penelitian kuantitatif ini membutuhkan pertanyaan atau hipotesis yang perlu dijawab untuk mencapai tujuan penelitian. Jadi, dalam pelaksanaannya, penelitian kuantitatif ini bertujuan lebih ke arah pembuktian suatu hipotesis. Yang kelima, analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik. Analisis data bertujuan untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, analisis data dapat dilakukan dengan perhitungan secara manual atau dengan menggunakan komputer.
Misalnya pada penelitian hubungan, peneliti ingin mengetahui ada tidaknya suatu hubungan antara dua buah variabel dengan menggunakan analisa korelasi produk momen untuk skala data interval dan rasio. Yang keenam, penelitian kuantitatif lebih terfokus kepada produk atau hasil daripada proses. Tujuan penelitian kuantitatif lebih bersifat membuktikan kebenaran suatu hipotesis, sehingga pengkajian proses tidak begitu dipentingkan lagi karena lebih menekankan kepada hasil atau terbukti tidaknya hipotesis yang diajukan. Misalnya, dalam penelitian hubungan, yang ingin diketahui adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Bagaimana hubungan penggunaan sebuah metode baru terhadap kinerja. Dalam hal ini yang dikaji bukan bagaimana proses pelaksanaan metode dan proses perubahan kinerja, akan tetapi ada tidaknya hubungan penggunaan metode baru terhadap kinerja. Dengan tidak menekankan pada proses, terlihat pendekatan kuantitatif tidak terikat pada natural setting, karena tindakan atau perilaku diukur secara kuantitas melalui hasil. Yang ketujuh, sampel yang digunakan bersifat luas, random, akurat, dan representatif. Penelitian ini menekankan pada generalisasi atau perumuman karakteristik sampel yang diberlakukan ke seluruh anggota populasi. Sifat atau karakteristik populasi disimpulkan berdasarkan karakteristik sampel, sehingga sampel besar, random, akurat, dan representatif ini sangat diperlukan. Yang kedelapan, penelitian kuantitatif menganalisis data-data secara deduktif, yaitu pengambilan keputusan dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus. Mengingat bahwa hipotesis telah dibangun berdasarkan konstruksi teori yang telah ada, konstruksi teori tersebut menggambarkan keadaan umum suatu konsep, sehingga analisisnya dilakukan secara deduktif, bukan sebaliknya. Yang kesembilan, instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data harus dapat dipercaya, andal, mempunyai norma, dan praktis, misalnya angket atau kuesioner. Karena dalam penelitian kuantitatif, instrumen yang akan digunakan perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas, serta pertimbangan ahli dalam bidang yang diteliti. Kekuatan atau nilai bobot penelitian kuantitatif terletak pada kualitas instrumennya. Apabila instrumen penelitian rendah validitas dan reliabilitasnya, maka kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut tidak tepat. Yang selanjutnya ialah subpokok bahasan mengenai desain penelitian kuantitatif. Desain bisa juga merujuk pada metode, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain adalah kerangka bentuk atau rancangan. Menurut Sugiono pada tahun 2010, dalam bukunya, dikatakan bahwa metode penelitian kuantitatif ini akan menggunakan desain eksperimen dan survei. Nah, untuk penjelasannya, metode eksperimen atau desain eksperimen sendiri memiliki ciri utama yaitu menelaah relasi sebab akibat, keadaan yang dikontrol dengan ketat, dan memunculkan suatu hal agar bisa terjadi. Singkatnya, metode atau desain ini memiliki tujuan untuk mencari keterkaitan antar variabel dengan keadaan yang dikontrol ketat. Jika kita melihat pada penjelasan sebelumnya, kontrol ketat ini memiliki keterkaitan dengan karakteristik metode penelitian kuantitatif tersebut, di mana metode ini sangat memegang prinsip objektivitas. Lalu ada pula metode survei atau desain survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi. Ada pula pendapat dari Robert Groves, yaitu seorang ahli survei terkemuka, yang mengatakan survei menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik dan merupakan bentuk dasar kuantitatif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.